Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana gugatan perdata pencabutan surat kuasa Barada Richard Eliezer alias Baradae dengan penggugat Deolipa Yumara. Deolipa merupakan mantan penasihat hukum Baradae. Saat ditemui sebelum sidang menyatakan selain Baradae, pihaknya juga menggugat pengacara baru Baradae, Roni Berti Talpesi, Kabarreskrim, dan Kapolri. Salah satu gugatannya adalah karena pencabutan kuasa terhadap kliennya tidak beralasan. Hal itu dianggap sangat merugikan kliennya. Atas pencabutan surat kuasa tersebut, Deolipa menuntut ganti rugi sebesar 15 miliar rupiah. Yang kami gugat di dalam gugatan ini adalah 3 orang. Pertama, Baradae sebagai pemberi kuasa, yang kedua pengacara yang menggantikan klien kami, dan yang ketiga yang kita gugat juga Kapolri Ceki Barreskrim. Nah, kenapa kemudian tiga pihak ini yang masuk dalam gugatan kita? Karena 3 pihak ini menurut kita telah melakukan gugatan yang melawan hukum. Melawan hukumnya di mana? Melawan hukumnya ini penting supaya kemudian rakyat tahu bahwa kami para advokat itu dilindungi oleh kode etik yang pertama, yang kedua oleh undang-undang. Di dalam undang-undang hukum perdata itu jelas yang namanya orang diberi kuasa lisan dan tertulis. Kemudian kalaupun dicabut harus disertai dengan alasan. Nah, yang jadi pertanyaan bagi klien kami adalah ketika kuasanya dicabut, tidak ada alasan yang disampaikan. Artinya apa? Orang dirugikan. Dan ini jelas sangat merugikan. Penting sekali untuk dicatat bahwa ke depan hal seperti ini tidak boleh terjadi dalam pekerjaan setiap advokat. Karena itu kita sebagai advokat perlu mengatakan bahwa semua advokat harus sepakat dengan gugatan ini, karena tidak boleh sekali-sekali yang namanya orang diberi kuasa, tengah jalan sedang bekerja, dicabut tanpa alasan. Karena ini profesi penegakan hukum. Kira-kira begitu. Yang dituntut apa sih? Yang kita tuntut pertama adalah yang pertama seperti yang kita sampaikan, pembatalan pencabutan surat kuasa dinyatakan batal. Yang kedua, surat kuasa kepada pengacara yang menggantikan klien kami juga dinyatakan tidak sah, karena dimulai dengan sebuah situasi yang cacat hukum. Kalau kita buka di KUH Perdata kan jelas itu. Yang namanya perjanjian, pemberian kuasa itu kan sama dengan perjanjian. Yang namanya perjanjian itu kan pertama sepakat, itikat baik dan tidak bertentangan dengan hukum. Nah, yang menjadi soal adalah kuasa kami dicabut itu kan kondisinya ada cacat hukum. Lalu kuasa diberikan kepada orang lain. Jelas ini salah. Yang ketiga, kita juga menuntut karena ini profesi yang bukan dagang barang ya, tapi profesi ini profesi yang mulia. Oleh karena itu ketika kita dirugikan seperti ini, kita menuntut klien kami Pak Burhan dan Pak Deolipa menuntut untuk ganti rugi dari pemberi kuasa secara tomorenteng dengan 2 tergugat lainnya sebesar 15 miliar rupiah. Kira-kira begitu.